wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk menjalankan ketaatan sebagaimana biasa. Kalau katanya sebagaimana biasa itu biasanya pada adat, pada kebiasaannya. Ya, biasa taat itu kan lebih bagus daripada biasa maksiat. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan taat. Nasihat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang ke-6. Wa madzahibukum syaitaniyah. Wa madzahibukum syaitaniyah. Madzhab itu sendiri sebenarnya bentuk jamak. Mufradnya madhab. Madhab sendiri sebenarnya isim makan. Madhabun, midhabun, adhabayut itu. Sasaran. Sehingga kalau Yahya bin Mu'adz menasihati kita wa madzahibukum syaitaniyah, ini arahnya yaitu supaya kita menjauhi madhab yang dinisbatkan pada setan. Madhabnya setan bagaimana, kan gitu terusan. Jadi yang kita kaji itu sebenarnya madhabnya setan itu seperti apa. Nah, kalau sudah kita tahu jangan ditirukan. Maka apa perlunya tahu? Ya, nanti jangan kita sudah nirukan tapi kita tidak tahu kalau itu nirukan setan. Banyak diceritakan di dalam ayat Al-Quran itu. Ini leluhurku dulu begini kok, gitu. Jadi dikiranya pesan dari leluhur dalam bentuk amalan itu dikiranya itu bukan setan, padahal dia nirukan setan. Jadi kayak banyak kisah dalam Al-Quran diceritakan kalau diajak beriman oleh para rasul, kemudian rasul diberi mukjizat oleh Allah, maka responnya, oh itu adalah sihir. Karena apa? Karena publik opini itu yang sulit dicerna oleh akal yang itu, oh itu sihir. Maka semakin untuk menyederhanakan berpikir, menyederhanakan sikap untuk merespon itu menyambut baik atau menolak, itu sudah memudahkan sihir saja, gitu loh ya. Jadi banyak dikisahkan dan itu berjalan mulai zaman dulu kala sampai dengan sekarang. Sekarang juga begitu. Banjir informasi, tapi tidak semua informasi harus kita telan. Ya. Kita harus bandingkan dengan standar baku bagi kita yang beragama Islam. Standar bakunya apa? Ya Quran hadis. Bagaimana itu ajakan itu? Bagaimana pendapat itu? Bagaimana informasi itu menurut Al-Quran? Bagaimana menurut hadis?
Nah itu baru insya Allah kita akan berada pada the right track, pada track yang benar. Oke, dan nasihat ini juga supaya kita tidak mengikut jalan yang bengkok. Wa madaibukum syaitonnya. Dan target-target atau ya target-target kamu pergi maksudnya berusaha dalam hidup ini, itu syaitan yang mengikuti setan. Pesan ini sebenarnya juga dipesankan oleh Al-Quran banyak ayatnya, tapi yang bonggolnya gitu atau kagum besarnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 208. Tidak saya tulis di sini ya. Mohon maaf, ini ada media tapi kok tidak dipakai. Saya terlewat itu saya menuliskannya. Jadi Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam, agama Islam secara kafah. Silmi kok agama Islam Bapak? Ya. Kalau Islam itu dari aslama yuslimu islaman. Masuk Islam, memeluk Islam. Islam kok dipeluk? Yang terus ada pertanyaan aneh lagi. Islam kok dipeluk-peluk? Yang dipeluk kan istri kita, gitu kan? Ya itu pikiran malas ya. Jadi apa? Ya memeluk Islam artinya dekat sekali dengan Islam, dekat sekali dengan Islam. Mengikuti cara-caranya Islam. Wa madaibukum syaitonnya. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam. Aslama muslimu itu yaitu berarti Islam itu damai, berarti selamat. Nek pengen selamat mlebu Islam, nek pengen damai mlebu Islam. Meskipun di blow up dalam media di barat maupun di timur, bahkan di Indonesia yang katanya mayoritas Islami, blow up-nya oleh tenaga besar tentang mendiskreditkan Islam. Itu memang madhab Islam fobia. Fobia itu yang takut akut sehingga tidak ada daya seleksi dari akal pikiran. Itu fobia. Fobia ya, sehingga responsnya seenaknya yang tapi menurut Dr. Zakia Derajat yang dia mendalami pakar dalam ilmu jiwa agama, orang yang model seperti itu nanti itu sangat mudah mengalami konversi. Konversi itu balik drembian ya. Dari kufur ke iman, dari mencela kemudian menyayang. Banyak orang yang mencela Islam itu setelahnya itu kemudian dia mempelajari. Mempelajari ada dua yang dipelajari, perilaku orang yang telah memeluk Islam. Yang kedua, sumber ajarannya di mana. Kebanyakan yang mereka kemudian terus memeluk Islam itu yang mereka kemudian mempelajari sumber agamanya di mana, yaitu kitab suci. Kitab sucinya apa? Mereka tidak mampu berbahasa Arab, tapi kemudian ada terjemahnya. Terjemah yang tidak dileo-leo, tidak dibuat-buat oleh penerjemahnya. Nah, maka kemudian ketemulah nilai. Ternyata ada disparitas yang besar antara perilaku kebanyakan orang Islam dengan ajarannya. Ini menjadi tantangan bagi kita semua, tentunya para penganjur maupun para pemeluk agama Islam. Oh iya ya, ternyata masih banyak yang belum saya tahu. Maka langkahnya kemudian mencari tahu. Jangan kayak yang saya sampaikan, ngelak ning kon ngombe ra ketemu, luwe kon mangan ning ra ketemu. Itu orang ngerti ning diberitahu ndak mau. Ndak mau itu wujudnya macam-macam. Ada yang tinggal pergi, ada yang memang Allah udah nanti dewe dan lain sebagainya.
Kalau informasi ini banjir, maka perlu kita ketahui informasi apa saja dan kemudian perlu kita seleksi. Udkhulu fi silmi kafa. Itu perintah. Jadi di satu ayat itu separuh mengandung perintah, tidak separuh ya. Sebagian itu menanggung sasaran firman, sasaran kalam ini untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, berarti untuk yang beriman. Udkhulu, ini perintah. Udkhulu, masuklah kamu sekalian. Fisilmi, di dalam agama Islam. Masuknya seperti apa? Kafatan. Ini halnya kafatan. Yaitu secara menyeluruh. Menyeluruh itu Islam itu menyeluruh seperti apa? Yo, ibadahnya mengikuti Islam. Imannya mengikuti Islam. Akidahnya mengikuti Islam. Ya, berperilakunya ikuti Islam, berpendapatnya sama dengan Islam, gitu. Jadi tidak separuh-paruh atau sebagian-sebagian gitu. Sebagian diterima, sebagian lagi tidak. Oh, aku kalau ekonomi, aku ya tidak mau pakai Islam, gitu ya. Ada yang komentar begitu, yaitu maknanya belum kafah. Maka di surat Al-Baqarah nanti tolong lembari lagi, siapa tahu saya keliru gitu ya. Udkhulu fi silmi kafah. Terus ada larangan, disambung larangan selanjutnya perintah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti khutuwat, itu juga jamak. Khitah itu langkah ya. Khitah perjuangan, langkah-langkah perjuangan. Khutuwat jamaknya. Khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan, metodenya syaitan, manhajnya syaitan. Itu mazhab ini mazhab, karena jamak maka banyak mazhab di dalam kesetanan ini, kesetanan itu. Jadi mazhabnya. Nah itu nanti tergambar dalam pola operasionalnya setan. Kita perkenalkan semua karena innahu lakum aduwwum mubin. Ini penekanan Allah. Kenapa toh kita disuruh menjauhi, jangan mengikuti langkah-langkah setan? Innahu, Allah menjelaskan. Jadi nah kita batin, kenapa sih suruh mendahului pikiran kita, hati kita? Dijawab oleh Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kamu dia setan itu aduun, musuh kamu, mubin, yang nyata. Nek nyata itu sebetulnya tidak gaib ya, tidak gaib, mestinya mudah ditahu. Jangan-jangan kita juga sudah rangkulan dengan setan, tidak tahu. Kita berteman dengan setan, tidak tahu. Insya Allah dengan membahas nasihatnya yang Ar-Razi yang ke-6 ini, insya Allah nanti kita akan bertemu. Oh, kalau yang itu setan. Oh, kalau yang itu bukan, gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Baik, kemudian selain di Al-Baqarah 208 juga ada di 268, 60 berikutnya, 60 ayat berikutnya Allah memberikan penegasan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Ini kalau kita baca di tafsirnya, ini berkenaan dengan ekonomi ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kamu atau memberikan janji-janji kepada kamu untuk tidak fakir gitu. Kan nasihatnya nasihat fakir begini penjelasannya, kayak ini supaya hendaknya menyediakan infak yang terbaik gitu. Kok enak kan gitu. Itu kan ini yang bisik-bisikan ini setan ya itu kumul fakro. Bisikannya, materinya itu jangan kamu jatuh miskin.
uang yang kamu dapat itu keringatmu sendiri, kok enak mana, itu bisikan ya. Yang itu kumul fakro itu bentuknya seperti itu. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan ini kalau kita buka di tafsir Jalalain, wa ya'murukum bil fahsya. Fahsya di sini perbuatan keji. Tapi keji di sini di tema ayat ini adalah kikir. Jadi orang yang lomo itu mulia, orang yang kikir itu orang yang keji. Keji, nek genggam banyu saja orang iso borot, ndak bocor, apalagi yang digegem duit, ya tak? Apalagi sing digegem omah. Mosok omah kok digegem Pak. Omah sing digegem kapling, sertifikat dan lain sebagainya ya. Wujud-wujud kekayaan dunia kan seperti itu. Dilarang kita, dan setan memerintahkan pada kamu untuk berkikir-kikir kan gitu. Berkikir untuk medit. Oh, kalau gitu medit itu langkahnya setan gitu ya. Ternyata kalau kikir itu setan, kalau lomo itu berarti Islam. Wallahu ya'idukumul maghfirah. Ini dilawankan bumi dan langit. Kalau setan ajakannya adalah menghindari kefakiran, kemudian ngajak kikir. Tapi Allah ya'idukum maghfirah minhu wa fadla. Tapi Allah menjanjikan kepada kamu sekalian maghfirah, ampunan. Minhu, dari ampunan-ampunan yang banyak itu, wa fadla, dan karunia. Karunia Allah. Fadla itu sebenarnya kelebihan, fadla, lebih. Kenapa? Karena Allah menyediakan balasan untuk hal-hal yang memang nyata-nyata diperintahkan, seperti ibadah makhluk, itu ada balasannya. Kemudian ada ibadah lain yang namanya ibadah am, ibadah umum ya. Itu wa fadla, dan karunia. Wallahu wasi'un alim. Allah mengumumkan bahwasanya ancaman bagi kita ini setan. Di ayat yang lain dikatakan tadi adu mubin. Kemudian Allah menawarkan ada ampunan dan ada karunia yang berlebih. Ini reaksinya gimana mau dilihat oleh Allah, maka ditutup ayat ini dengan wallahu wasi'un alim. Dan Allah zat yang maha luas. Ya, wasi'un alim, luas sekali pengetahuannya. Pengetahuan Allah itu sangat luas. Jadi mengetahui. Yang di ayat yang dikatakan Allahul ghuyub. Allah itu mengetahui hal yang gaib. Yang gaib. Yang gaib itu apa? Yang gaib itu yang tidak terlihat. Itu gaib. Termasuk apa yang terjadi besok, itu hal yang gaib. Tidak nanti nunggu nanti setelah mati, tidak ya. Jadi gaib itu kita bisa temukan setiap hari. Hal yang kita tidak tahu ilmunya itu masih gaib. Maka perlu kita mengetahui. Oke, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas pengetahuannya. Jadi kamu mengikuti setan atau kamu mengikuti Allah, Allah tahu. Itu maksudnya. Ini ultimatum. Ini akhir ayat ini mengandung ultimatum tapi halus. Wallahu, dan Allah itu wasi'un alim. Sangat luas pengetahuannya. Meskipun kita sembunyi, meskipun kita berada di luar kota, kalau kita bermaksiat, juga Allah tahu. Oke. Dan Ali Imran, di Ali Imran ada juga. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Di Ali Imran 175 Allah
menyampaikan pesan, innama dzalikum syaitan, itulah perilaku setan. Apa? Nah, ini dijletrehne no urutan berikutnya. Yukhawwifu awliya'ahu. Dia akan menakut-nakuti awliya'ahu, kekasihnya. Orang yang berpihak pada setan, mengikuti setan, itu akan menjadi kekasih setan. Kalau menjadi kekasih setan, dia akan selalu ditakut-takuti. Maka ketenangan pengikut setan itu tidak akan henti ya. Kemudian pesan Allah, naik setan gak ini nakut-nakuti, pesannya apa? Pesannya Allah, fala takhafuhum, janganlah kamu sekalian takut kepada mereka. Mereka siapa? Mereka setan. Fala takhafum. Terus bagaimana Gusti? Wa khafuni. Ini sebetulnya ada ya mutakallim wahdah, yang kayak bebek, tapi ini dihilangkan dalam khotnya. Wala takhafuni. Tapi dalam membacanya boleh dibaca mat. Wala takhafuni, tapi 2 harokat saja. Tulisannya wala takhafuni, ininya tidak ada ya mutakallim wahdah. Artinya yang menunjukkan itu yang berbicara adalah orang pertama tunggal. Mutakallim wahdah, orang pertama tunggal. Bakhafuni, dan takutlah kepadaku. Ku siapa? Allah. Karena yang berbicara ini Allah. In kuntum mukminin, nek kowe yakti beriman. Kalau engkau sungguh-sungguh beriman. In kuntum mukminin, nek kowe imane nggo nok lambe, nok swara, nok omongan, ning kelakuan tidak, maka ya tentu kamu tidak takut padaku, pada Allah, kamu akan takut pada setan. Oke. Ini berkenaan dengan tema ini, beberapa ayat saya tampilkan untuk menunjukkan sebetulnya setan itu dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Allah, dan pesan-pesannya seperti apa. Oke. Dalam surat Al-Mujadalah ini ada 3 ayat 19, 20, 21. Istahwadha alaihim syaitan. Allah telah menguasai kepada mereka orang-orang yang beriman. Setan telah menguasai orang-orang yang beriman. Fa'ansahum dzikrullah. Setan itu bisa menguasai karena di zaman nom-noman dulu, itu zaman diturunkan dari surga dulu, itu sudah membuat janji sama Allah, dia akan tetap mengganggu, menyesatkan, akan menjadikan manusia dan jin itu bolonya dia gitu, untuk berteman di neraka. Sebenarnya biar di neraka banyak temannya, menurut persepsi setan, menurut persepsi iblis, itu nanti ya aman-aman saja gitu ya. Itu persepsi gosong kok aman piye kan ya. Jadi ya, nah itu kan persepsi. Maka persepsi itu sifatnya subjektif. Maka tidak boleh menarik masalah dari persepsi, opini dan lain sebagainya. Oke. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Istahwada alaihim syaitan. Maka setan telah menguasai pada orang-orang yang beriman. Bisa kalanya orang-orang beriman ini dikuasai oleh setan. Dikuasai artinya dalam pengaruh setan. Fa'ansahum dzikrullah. Allah menunjukkan, maka mereka orang-orang yang beriman itu kemudian melupakan ingat kepada Allah. Kalau kita menjadi ghafil, lalai kepada Allah,
maka kita berarti sudah dalam pengaruh setan. Ini yang berkata Allah, Anda dalam pengaruh setan. Males zikir, males kan gitu. Padahal banyak sekali ajaran-ajaran zikir oleh Rasul pada kita melalui hadis-hadisnya ya. Nah, mulai dari yang singkat maupun yang itu, kemudian yang jar maupun yang sir ya. Fa'ansahum dzikrullah, maka aku akan melupakan pada mereka itu ingat kepada Allah. Jadi barang siapa yang telah dikuasai dalam pengaruh setan, maka Allah pun akan melupakan mereka ingat kepada Allah. Ulaika hizbus syaiton. Allah mengelompokkan mereka pada partainya setan atau ada kelompoknya setan. Jangan bilang partai, nanti konotasinya ke politik ya. Nah, jadi dihindari istilah itu, meskipun ini terjemahnya hizbus syaiton itu bisa partainya setan, bisa kelompoknya setan, bisa grupnya setan gitu loh. Loh, grupnya pakai apa Pak? Instagram atau pakai WhatsApp atau apa? Ini kan pikiran yang melayang itu kemudian kan. Jadi ulaika hizbus syaitan. Orang sudah melalaikan Allah itu adalah termasuk kelompoknya setan. Ala innas hizbas syaitani, ketahuilah bahwa sesungguhnya kelompok-kelompoknya setan itu humul khosirun. Allah orang maksa karena la ikraha fiddin. Nek dadi kelompok setan itu sapa wae bakal dadi wong sing kapitunan, bakal wong sing rugi, orang yang merugi. Baik pedagang maupun tidak pedagang, kalau ditanya kamu mau rugi atau enggak? Tidak mau rugi. Tapi kalau tanahnya mau digusur, mau ganti rugi atau ganti laba? Ganti rugi, ya kan? Lain lagi ya. Padahal ganti rugi di situ supaya tinggal teko kan gitu. Oke, terus kok tekon dini itu Pak. Ya, kemudian ayat 20, alladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil adalin. Nek wis kowe jadi kelompok setan, maka kamu jadi orang-orang yang merugi. Khosirun isim fa'il. Isim fa'il itu maknanya adalah tanggon, selalu rugi. Itu khosirun, wong sing langganan rugi gitu, selalu rugi. Jadi faedah isim fa'il seperti itu pelaku. Siapkah orang-orang yang rugi itu? Innal ladzina yuhaduna, nek wis wong dadi kelompok wong rugi, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang tergolong orang-orang yang yuhadunallaha wa rasulah, yang menentang pada Allah dan menentang pada Rasulnya. Kan? Menentang Allah dan menentang Rasulnya. Nek tidak peduli dengan Allah dan Rasulnya, itu maknanya menentang. Nek wis menentang, apa akibatnya? Ulaika fil adalin. Mereka itu menjadi kelompoknya orang yang hina dina. Padahal orang itu tidak ingin dihinakan, tapi kadang-kadang tidak sadar dia berperilaku sehingga menjadi kelompoknya yang hina dina. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Allah telah memberikan ketetapan, telah membuat keputusan, la'aglibanna ana, sungguh akan menjadi pihak yang menang, ana, saya, dan para rasulku, dan para utusanku. Innallaha qawiyyun aziz. Nek masuk Hizbullah, nanti dia akan menang. Dan begitu juga para rasulnya Allah. Mengapa kok bisa begitu, menjamin begitu? Ya, Allah memastikan, memberikan trust pada
para pengikutnya, innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat lagi perkasa. Kuat yang gak perkasa kan ya gak berarti ya. Jadi innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat lagi perkasa. Jadi wis dudeng gitu. Jadi wis top markotop di atasnya yang top gitu. Jadi oke, jamaah syukur rahimakumullah. 2 menit lagi sudah masuk waktu syuruk. Jangan sampai waktu syuruk saya masih ngomong, nanti kita bisa jadi mubalik mal'un ya, mubalik yang dilaknat. Siapa yang melaknat? Jemaahnya. Baik, oleh karena itu mudah-mudahan informasi sekilas berkenaan dengan bagaimana sepak terjang setan beberapa ayat saya sampaikan. Insya Allah kita akan sambung lagi penjelasan dan nasihat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini pada waktu-waktu mendatang. Mari kita tutup dengan informasi. Jika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.